Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Sehat. Gimana Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini juga udah masuk kantor dan alhamdulillah teman-teman di kantor juga udah sehat semua ya. Rasanya pandemi sudah berlalu ini mudah-mudahan gitu. Walaupun mungkin masih ada sebagian yang kena Omikron tapi rasanya sudah ringan ya dampaknya. Paling dampak sekarang adalah apalagi di daerah kita ya Mas, itu Ya. banyaknya demo gitu ya. Nah, Kayak tadi saya mau ke kantor, keluar, waduh udah ditutup semua kiri kanan, bingung saya ya. keluarnya dari mana nanti nih. Betul-betul nih karena saya juga di sebelah ini ngelihat kan jendela keluar tuh ada jalanan itu macet banget di apa dekat Bundaran HI sini udah ada orang yang lagi demo tuh muter-muter gitu ya. Jadi mungkin PR aja sih kalau ntar pulang seperti apa nih macetnya. happy Oke, happy pandeminya berakhir cuman macet kembali ya Mas ya. nah itu. Entah sampai kapan selesainya Mas. Iya betul, aduh. Oke, Oke oke. teman-teman MNCers, kita ketemu kembali dengan Star Asset Management. Sebelumnya kita sudah pernah untuk IG Live bareng. Nah, sekarang tapi kelihatannya ini ada wajah baru nih dari Star Asset Management. Boleh dong Mas dikenalkan dengan teman-teman MNCers kita? Siap, siap. Ya, memang benar wajah baru karena saya kebetulan baru bergabung dengan Aset Manajemen itu di awal tahun ini ya, tepatnya itu di akhir bulan Januari ya, menjelang Februari lah gitu ya. Nama saya Adri Firmansyah atau panggilannya Adri lah ya. Saya dipercaya di Star Asset Management itu untuk uh, apa namanya menduduki posisi sebagai product development gitu ya. Jadi tugasnya itu yang day to day kita coba ngobrol sama teman-teman di investment atau teman-teman dari sales mengenai potensial produk yang mungkin bisa dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari investor-investor kami gitu. Nah, kami juga banyak lihat sama teman-teman dari OJK untuk perizinan produknya gitu ya, Mas Wesley. Sebelum di Star Asset, saya sudah sejak 2012 kalau saya nggak salah ingat itu bekerja di perusahaan manajer investasi gitu ya dari kompetitor Setara AM dan sempat juga saya masuk ke satu badan pemerintahan gitu ya. Baru di awal tahun ini kemudian saya bersyukurnya bisa diajak bergabung nih ke Star Asset Management yang insya Allah menjadi satu manajer investasi yang ya Star akan jadi rising star gitu. Yes. Mantap. Berarti Mantap. sebelumnya kembali lagi ke pasar modal berarti ya Mas ya? Sempat keluar Betul, dari betul. Saya modal, sempat terus beberapa balik tahun lagi. keluar, sekarang balik lagi nih ke pasar modal gitu. Oke, oke. Nah, teman-teman MNCers, nah, kayak pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita masuk ke topik kita yang seru hari ini tentang bunga bank kecil, mungkin banyak teman-teman MNCers masih ada yang belum tahu tentang Star AM. Nah, buat teman-teman yang baru ini, Star AM itu perusahaan seperti apa? Mungkin dijelasin oleh Mas Ardi tentang sedikit aja Mas tentang profil dari perusahaan dari Star Asset Management. Boleh, 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 boleh. Jadi sebetulnya Star Asset Management ini punya nama panjang ya. Nama lengkapnya adalah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management. Surya Timur Alam Rayanya untuk simplifikasi kita biasa singkat jadi Star gitu ya, Star Asset Management gitu ya. Nah, Star Asset Management ini sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 2004 ya gitu ya sebagai perusahaan pengelola investasi atau manajer investasi. Kami sendiri itu mendapat lisensi dari OJK sebagai manajer investasi itu tahun 2004 juga di bulan Oktober. Kemudian juga kami melengkapi izin kami sebagai penasihat investasi itu di tahun 2019 gitu ya. Kemudian jadi kami ini resmi ya, resmi dan terdaftar di OJK ya, bukan perusahaan investasi kaleng-kaleng gitu ya, yang influencer banyak gitu ya, sering tampil-tampil di YouTube, Instagram gitu, cuman bodong kaleng-kaleng gitu ya. Ini Ya. enggak, insya Allah kita terdaftar OJK, semua produk-produk kami juga sudah melalui proses perizinan yang cukup rigid di OJK gitu ya. Bisa dicek juga nanti izin kami di OJK gitu, masuk ke situs OJK gitu ya. Nah, senior manajemen kami itu semuanya sudah berpengalaman ya. Kita ada direktur utama Bu Reta Varianti itu udah mungkin 20 tahun pengalaman di pasar modal gitu ya. Sudah jadi direktur utama di beberapa perusahaan juga termasuk di BUMN. Ada Pak Heriadi Indra Kusuma juga yang sudah 25 tahun di pasar modal, terakhir jadi direktur di salah satu perusahaan
aset manajemen internasional juga ya gitu ya. Terus ada Pak Nengah Sukerja gitu yang memang beliau senior banget di perusahaan ini ya, sudah lebih dari 12 tahun ada di aset manajemen gitu ya. Kemudian juga struktur organisasi kami sudah lumayan lengkap gitu ya, memenuhi semua fungsi-fungsi OJK, dan semua pemegang fungsi itu juga sudah terlisensi sesuai dengan yang disarankan sama OJK gitu, mulai dari wakil manajer investasi, WAPERT, WPPE, WPE, jadi sudah kita penuhin semua lisensinya gitu ya. Per 31 Agustus kemarin bersyukurnya itu dana kelolaan kami sudah mencapai angka 13,8 triliun. Ini dari reksadana dan produk-produk pengelolaan investasi secara individual ya. 13,8 triliun ini meningkat hampir 2 kali lipat dari akhir tahun kemarin, yang dimana kita tuh di 2021 akhir dana kelolanya tanda kutip baru di 7,8 triliun. Jadi bersyukurnya kita tahun ini mendapatkan berkah kepercayaan gitu ya dari masyarakat luas, hingga dana kelolanya bisa hampir 2 kali lipat gitu ya. Nah, produk-produk investasi kami juga sudah cukup lengkap ya, dari mulai reksadana saham, pendapatan tetap, campuran, kemudian pasar uang gitu ya, dan produk-produk investasi yang individual gitu. Kita juga telah bekerja sama dengan 14 agen penjual, yang tentunya salah satunya adalah MNC Sekuritas ya, gitu, Mas Wesley. Oke, Mas. Nah, kita masuk ke topik nih, Mas ya. Kita masuk ke topik. Nah, sekarang ini kan kita banyak melihat itu bahwa bunga bank itu mulai berubah. Nah, sekarang itu rata-rata bunga bank itu kalau misalnya kita nih milenial punya dana 10 juta atau 25 juta. Nah, itu kan kalau kita masuk ke tabungan atau deposito itu kan bunganya sangat rendah ya. Ada juga, ada yang sampai 0% loh, Mas. Nah, sedangkan inflasi sekarang itu sudah sangat tinggi, hampir sekarang posisi 3,69%. Apalagi dengan kenaikan BBM 30%, otomatis nantinya akan inflasi akan sangat lebih tinggi lagi. Nah, mungkin ada strategi apa sih yang bisa diberikan oleh kepada kaum milenial ataupun investor-investor baru ini untuk bisa meningkatkan atau mengoptimalkan return-nya dari pendapatan ataupun dari dana mereka yang mengendap, tapi dengan tingkat risiko yang relatif rendah. Oke, siap. Oke, pertama gini ya, saya lihat data, ya mungkin agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya Mas Wesley ya kita diskusinya. Siap, Mas. Saya lihat data itu memang bersyukurnya pasar modal kita itu, khususnya yang retail, itu sudah dipenuhi oleh investor-investor milenial ya, gitu ya. Investor-investor muda ya. Ini satu berita baik buat kita ya, satu berita baik buat kita, karena kalau Mas Wesley mungkin ingat ya, ini kan perkembangan teknologi ini mungkin baru di 2010-an ke sini ya. Zaman dulu ya, zaman saya masih muda gitu ya, masih muda. Itu iya, akses informasi bagi anak-anak muda terhadap investasi itu kan sangat jarang ya Mas Wesley ya. Kita tahu dulu mungkin tahun 2000-an awal gitu ya, zaman-zaman saya baru-baru kuliah itu apa sih yang kita kenal tentang investasi gitu, anak muda ya. Kita paling tahu investasi ya cuma deposito gitu ya. Terus juga paling banter emas gitu ya, atau kalau mau main ke daerah sedikit gitu, investasi kadang-kadang suka agak unik tuh Mas gitu. Investasi dari mulai tanaman gitu ya, tanaman hias, terus batu akik gitu ya, yang agak beresiko. Zaman-zaman berapa tahun yang lalu ya. Betul gitu. Itu karena akses informasi terbatas. Nah, bersyukurnya teman-teman milenial sekarang itu diberkahi sama perkembangan teknologi informasi yang begitu tinggi, begitu pesat, sedemikian sehingga akses informasi itu terbuka lebar gitu ya. Teman-teman milenial yang mau berinvestasi itu gampang banget gitu, tinggal one click away dari HP-nya mereka gitu ya. Mau tahu mengenai jenis investasi apa aja juga tinggal Google gitu kan, tinggal googling gitu kan. Bagaimana profil resikonya tinggal Google juga gitu ya. Segampang itu gitu ya. Nah, tapi sebetulnya karakteristik teman-teman milenial juga ini cukup berpengaruh ya terhadap yang tadi saya sebut sebagai tingginya minat investor milenial terhadap investasi di pasar modal gitu ya. Karena kita tahu bahwa generasi milenial itu bukan generasi sembarangan gitu ya. Generasi milenial itu generasi yang secara karakteristik itu
berbeda gitu ya dengan generasi-generasi yang ada di atasnya gitu ya. Generasi milenial itu adalah generasi yang secara umum mereka punya karakteristik yang sangat idealis gitu ya, yang dia sampai segitunya gitu ya memikirkan hal-hal yang menurut dia ideal buat diri dia dan buat lingkungannya gitu ya. Termasuk apa namanya teman-teman milenial juga adalah individu-individu yang sangat kritis, sangat kepo dan berani mencoba hal-hal baru gitu. Berpikiran terbuka dan cepat belajar. Ini yang juga berpadu dengan teknologi informasi tadi yang membuat apa namanya investasi teman-teman di pasar modal yang milenial itu juga semakin dominannya 40% gitu ya. Kayak gitu Mas. Jadi sangat dominan. Nah, kalau kita bicara mengenai instrumen investasi apa gitu ya yang cocok buat milenial gitu ya. Ini juga ada satu apa namanya fenomena yang menarik gitu ya. Kita tahu bahwa teman-teman milenial kan juga secara usia masih relatif muda gitu ya. Jiwa mudanya itu masih membuncah-buncah gitu ya. Kalau lihat data, banyak teman-teman milenial itu yang investasinya langsung masuk ke kelas aset yang agresif. Saya sebut contoh adalah kripto, gitu Super ya. agresif tuh Mas. Super agresif, gitu ya. Karena tadi itu idealis, dia lihat, wah ini kayaknya investasinya untungnya gede banget gitu ya. Dan dia nggak ragu untuk mencoba. Dia nggak takut untuk mencoba. Hajar gitu ya. Langsung ke kelas aset yang sangat-sangat agresif gitu ya. Sebetulnya ada hal yang kemudian perlu direnungkan lagi nih dengan cara seperti ini oleh teman-teman dari generasi milenial. Karena yang namanya investasi itu rasanya juga perlu apa namanya kedewasaan dan kebijaksanaannya dalam kembali melihat kira-kira investasi apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Kita balik ke dasar lah, investasi itu kan sebetulnya adalah satu cara kita menahan aset kekayaan kita di masa ini gitu ya, untuk kita harapkan mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat yang bertambah di masa depan gitu ya. Ya artinya apa? Kita berinvestasi itu untuk merencanakan masa depan gitu. Artinya lagi, kita punya tujuan nih dari investasi gitu. Nah itu dulu nih yang teman-teman milenial itu harus pegang gitu. Saya investasi buat apa nih? Tujuannya apa gitu ya? Tujuannya apa? Nggak bisa cuma buat sekedar gaya-gayaan gitu kan, sekedar buat nyoba gitu ya. Gitu. Kita harus pegang dulu nih. Kita mau apa sih ke depan? Kita butuh apa sih ke depan? Apalagi kan teman-teman milenial ya secara rata-rata mungkin secara cash flow itu juga belum benar-benar stabil juga gitu ya. Pastinya dia punya sesuatu yang direncanakan di masa depan, misalkan buat nikah gitu kan, atau buat apa beli kendaraan gitu, beli rumah gitu ya. Enggak enggak setahan itu gitu ya terhadap risiko. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih mau buat apa investasinya gitu. Terus ditargetkan berapa besar gitu investasinya nanti diharapkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman milenial juga harus bisa mengenali profil resikonya itu seperti apa, toleransi resikonya itu seperti apa sih dia gitu. Kalau saya masuk dengan katakanlah 10 juta gitu, sampai seberapa besar sih saya bisa menerima investasi saya itu rugi gitu ya, investasi saya itu turun, itu dulu gitu. Kalau nggak bisa gede-gede gitu, saya nggak bisa deh kalau lebih dari 20%, ya jangan masuk ke kelas aset yang agresif. Karena rule of thumb dari investasi adalah high risk, high return gitu ya. Kalau mau return gede, ya harus bisa diantisipasi bahwa risknya juga gede. Kayak tadi misalkan ke kripto, oke lah, kita tahu di tahun kemarin kan Dogecoin itu atau Dogecoin itu kan gede banget ya, bisa 50% sebulan, bahkan kadang-kadang dalam satu periode itu ada yang sampai 100% gitu ya. Itu yang kelihatan enaknya gitu kan, teman-teman yang nggak sabaran, oke gue masuk ke Doge gitu kan, harapannya beneran nih naik 100%. Cuman ternyata resikonya gede banget gitu ya. Dalam satu hari di investasi kripto tuh bisa turunnya bisa 10% gitu kan, kadang 20%. Yang kalau dia nggak tahan, nggak kuat mental, dia cut loss ya hilang tuh 20%. Kayak gitu ya. Bahkan Jadi lebih parah. Kenapa? Bahkan bukan 20%, 90% sekarang kan? Iya, sekarang jadi 90%. Karena gitu. itulah kecanggihan dan kekuatan dari sosmed sih sekarang. Jadi sosmed itu memberikan mimpi-mimpi yang sangat indah gitu ya kan. Bisa beli mobil Porsche, mobil motor apa, rumah dan segala macam.
Tapi sebenarnya kalau dalam di saham namanya ini timingnya cuci piring gitu. Jadi yang masuk sekarang itu ya siap-siap cuci piring. Siap-siap cuci piring. Siap-siap cuci piring karena kalau sudah naik ratusan persen atau ribuan persen, ya itu harusnya jangan Kita tahu. Iya. dipilih kan Mas. Terus Iya, underlying-nya kita itu bakalan apa turun, ya. gitu. Sama kayak kita bisnis. Kalau kita bisnis terus tidak ada underlying-nya, kita tidak ada asetnya, gimana kita mau bisa growth ya kan? Iya, betul betul. Tapi ya menarik Mas, ya pengaruh dari media sosial itu juga kan Yes. kehit banget ke teman-teman milenial ya gitu. Ini saya lihat dari salah satu webinar gitu ya, yang membahas mengenai karakteristik milenial tadi itu gitu. Ada satu karakter milenial yang karena dia hidup di zaman yang serba instan ya. Mau makan mie tinggal rebus mie instan misalkan. Mau kenalan gitu kan sama seseorang tinggal dari Facebook, Friendster, serba instan semua. Mau belanja tinggal lihat HP gitu ya. Nah, karakteristik serba instan ini juga menular gitu ke gaya hidupnya dia gitu. Kayak tadi misalkan Mas Bosi contohkan, oh di media sosial informasi mengenai cryptocurrency, crypto coin itu untungnya gede, itu bener-bener booming gitu ya, sampai teman-teman di milenial tuh tergoda untuk lihat itu. Nah, itu Kalau bahasanya FYP itu Mas. apa Pasti tuh? Jadi kalau misalnya, iya kan, yang FYP itu kan bakal itu yang dilihat orang gitu loh.